let the superstar squad crew, the guard crew. Bob dudes all cool, bad bitches and dogs too. Says bitches a facade too. All the even I'm a problem, boom, two gays and not even mature. Respect, needing me crews. Establishing disrespect with this we expect. Coach steps on the Madame Salazar while I'm on the violent street. I'm on the street like a 5 mile geek. I found out he is like me. On his heart. Only starts, makes the phony bark. Only car, I'd be loved by more than a million soldiers on the park. When I tell them I'm one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam mahasiswa. Maksud dan tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Bapak Abdullah SSOSI MPDI. Mengutip dari perkataan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqi, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Muafi Sampang. Di video kali ini saya akan membahas dua pembahasan. Yang mana pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang aliran filsafat idealisme dan juga aliran filsafat realisme. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai biografi dan juga pemikiran filsuf Adam Smith dan juga filsuf Karl Marx. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang pengertian dari aliran filsafat idealisme. Idealisme atau filsafat idealisme merupakan aliran filsafat yang mana filsafat ini menekankan bahwa realitas utama terletak pada ide atau pemikiran, bukan pada materi atau substansi fisik. Maksudnya, para idealis atau filsuf idealisme menyatakan dan meyakini bahwa realitas yang kita alami, realitas itu adalah hasil dari pemikiran dan juga kesadaran dari diri kita. Dan dunia material, dunia saat ini hanyalah refleksi atau manifestasi dari ide-ide kita. Seperti itu. Yang kedua, yaitu tentang hubungan aliran filsafat idealisme dalam dunia pendidikan. Aliran filsafat idealisme ini memiliki hubungan erat dengan pendidikan. Mengapa seperti itu? Karena filsafat idealisme ini menekankan dalam perkembangan pemikiran dan juga nilai dan karakter. Atau tujuan utama dari filsafat idealisme itu adalah menekankan bagaimana pengembangan dari pemikiran dari seorang anak, juga nilai-nilai dan karakter dari seorang anak melalui ide-ide atau melalui pemikirannya. Yang ketiga yaitu pengertian aliran filsafat realisme. Realisme dalam filsafat merupakan pandangan bahwa dunia nyata ada secara independen dari pemikiran atau persepsi manusia. Beda atau kebalikan dari filsafat idealisme. Kalau filsafat idealisme tadi mengatakan realitas yang kita alami itu merupakan dari ide-ide kita, sedangkan aliran filsafat realisme ini menyatakan bahwa dunia nyata atau dunia material itu ada dengan secara independen, berdiri sendiri, seperti itu. Dan juga aliran ini meyakini bahwa objek dan fenomena yang ada di luar pikiran manusia memiliki keberadaan nyata. Jadi fenomena yang realita yang dialami manusia itu keberadaannya sudah nyata, bukan dari ide-ide atau dari pemikiran-pemikiran dari manusia tersebut. Yang keempat yaitu tentang hubungan aliran filsafat realisme dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, aliran filsafat realisme juga tidak kalah penting dengan aliran filsafat
idealisme. Karena aliran realisme dalam pendidikan ini menekankan pada pandangan bahwa pengetahuan dan realitas dapat diakses melalui pengamatan objektif dalam dunia nyata. Jadi nilai-nilai atau karakter atau pengembangan pikiran itu bisa diakses melalui pengamatan objektif, tidak melalui ide-ide. Itu menurut aliran filsafat realisme. Yang selanjutnya atau pembahasan yang kelima yaitu tentang pelopor dari aliran filsafat idealisme dan juga aliran filsafat realisme. Salah satu aliran filsafat yang berkaitan dengan ilmu pendidikan yaitu aliran filsafat idealisme. Yang mana aliran filsafat idealisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Plato. Aliran filsafat idealisme membahas bahwa hakikat dunia dapat dipahami dengan jiwa atau dapat dipahami dengan ide-ide. Hakikat dunia yang nyata atau realitas dunia itu dapat dipahami dengan ide kita, seperti itu. Yang kedua, pelopor dari aliran filsafat realisme. Pertama kali, filsafat realisme dikemukakan atau dipelopori oleh filsuf Yunani kuno bernama Parmenides. Beliau hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dan dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat realisme. Pembahasan yang kedua di sini saya akan membahas tentang pemikiran dan biografi filsuf Adam Smith dan juga filsuf Karl Marx. Yang pertama, biografi filsuf Adam Smith. Adam Smith memiliki nama lengkap John Adam Smith. Beliau merupakan seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor pertama kali, pencetus pertama kali ilmu ekonomi modern. Adam Smith lahir pada 16 Juni 1723. Beliau merupakan seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia yang dianggap sebagai bapak ekonomi klasik. Mengapa beliau dianggap sebagai bapak ekonomi klasik? Dikarenakan beliau telah membahas tuntas tentang konsep ekonomi dan juga konsep pasar bebas, yang mana konsep-konsep tersebut mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua yaitu tentang pemikiran Adam Smith. Adam Smith memiliki beberapa kunci pemikiran, yang mana kunci pemikiran tersebut baik dalam bidang ekonomi dan juga ilmu filsafat. Di antaranya yaitu yang pertama pasar bebas. Pemikiran konsep pasar bebas itu menentukan efisiensi dari pasar dan ekonomi. Maksudnya ketika campur tangan dari masyarakat berlebihan, maka efisiensi pasar, efisiensi ekonomi itu akan menurun. Yang kedua yaitu prinsip tangan tak terlihat. Konsep ini menyatakan bahwa ketika individu bertindak demi kepentingan pribadi, maka tidak secara langsung mereka berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu divisi kerja, yang mana divisi kerja ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi ekonomi. Yang keempat yaitu tentang nilai buruh. Maksudnya nilai buruh merupakan faktor penting dalam menentukan harga dan nilai suatu barang. Maksudnya apa? Ketika nilai buruh baik, maka harga dan nilai dari barang tersebut juga baik, seperti itu. Yang kelima yaitu tentang persaingan. Smith melihat persaingan sebagai mekanisme yang dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan penaruhan harga dalam ekonomi. Dari kelima pemikiran Adam Smith tersebut merupakan bentuk dasar dari ekonomi klasik dan memberikan fondasi untuk perkembangan teori ekonomi modern. Yang ketiga yaitu biografi filsuf Karl Marx. Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818 di Prusia. Beliau merupakan seorang filsuf, seorang ekonom, dan juga teoretikus politik terkenal. Banyak karya beliau yang sangat terkenal, diantaranya Manifesto Komunis dan Das Kapital. Beliau meninggal pada 14 Maret 1883 di London.
Beliau meninggalkan warisan pemikiran yang mana pemikiran tersebut banyak mempengaruhi gerakan sosial dan politik di seluruh dunia. Yang keempat, pemikiran Karl Marx. Karl Marx memiliki beberapa pemikiran yang mana pemikiran tersebut melibatkan berbagai konsep sentral. Pemikiran yang pertama dari Karl Marx yaitu materialisme historis. Karl Marx meyakini bahwa sejarah manusia itu didorong oleh perkembangan material dan juga perkembangan ekonomi. Yang kedua yaitu tentang teori nilai kerja. Menurut Karl Marx, nilai suatu barang itu ditentukan oleh jumlah jam kerja yang diperlukan untuk menghasilkannya. Ketika jumlah jam kerjanya lebih tinggi, maka nilai dari suatu barang atau harga barang tersebut maka semakin tinggi. Yang ketiga yaitu tentang alienasi. Yang keempat tentang kritis terhadap kapitalisme. Pemikiran Karl Marx yang kelima yaitu revolusi proletariat. Yang keenam yaitu tentang komunisme. Jadi dari keenam pemikiran Karl Marx itu memainkan peran sentral dalam teori-teori sosial dan juga teori-teori ekonomi. Tetapi interpretasinya beragam, cara memainkannya itu sangat beragam, dan aplikasinya di berbagai konteks memunculkan berbagai perdebatan atau berbagai kontroversi yang dapat ditimbulkan ketika Anda melakukan teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang sudah disebutkan oleh Karl Marx tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu murni dari kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.